Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Khoirunisa, NIM T 2019-4035. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses fisiologi dan perkembangbiakan hewan vertebrata beserta ciri, struktur, dan pengelompokannya. Yang pertama ada pengertian vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda, atau bisa juga disebut dengan korda dorsalis. Notokorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, memiliki tubuh simetris bilateral dengan pembagian tubuh terdiri atas kepala, badan, leher, dan ekor. Yang kedua, ada pula anggota vertebrata tidak berleher dan tidak berekor. Yang ketiga, memiliki susunan ruas tulang belakang atau kolumna vertebralis dan memiliki otak di dalam kranium atau tulang tengkorak. Yang keempat, tubuh vertebrata adalah simetris bilateral dengan sistem alat tubuh yang berruas-ruas. Yang kelima, mempunyai endoskeleton atau rangka dalam dengan ruas tulang belakang sebagai kerangka penguat tubuh. Yang keenam, kulit vertebrata berlapis-lapis yang terdiri atas epidermis, kulit bagian luar, dan dermis, kulit bagian dalam. Yang ketujuh, ada sistem respirasi atau pernafasan menggunakan insang atau paru-paru. Selanjutnya ada vertebrata terdiri dari dua superkelas, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Yang pertama ada Pisces, dibagi menjadi tiga kelas, yaitu Agnatha atau bisa juga disebut dengan Silostomata. Yang kedua ada Chrodictis, dan yang ketiga ada Osteichthyes. Klasifikasi pada superkelas Pisces dengan kelas Agnatha mempunyai ciri-ciri tidak memiliki rahang, tidak mempunyai alat gerak, sirip tidak berpasangan, rangka tersusun atas tulang rawan, dan jantung dua ruang. Contohnya seperti hewan ikan lampier laut dan ikan hak. Klasifikasi superkelas Pisces yang kedua ada Chrodictis, mempunyai ciri-ciri yang pertama bertulang rawan, yang kedua memiliki rahang, yang ketiga alat gerak sepasang, yang keempat sirip berpasangan, yang kelima jantung dua ruang, yang keenam mulut berada di bagian ventral, dan yang keenam mempunyai celah insang, yang ketujuh kulit bersisik atau tanpa sisik, dan yang terakhir ovipar dan fertilasi internal. Contohnya seperti ikan hiu dan ikan pari. Klasifikasi superkelas Pisces yang ketiga ada otestik, ciri-cirinya bertulang keras atau bertulang sejati, memiliki rahang, jantung dua ruang, mempunyai tutup insang atau operculum, mulut berada di bagian anterior, sirip berpasangan, ovipar dan fertilasi eksternal, ordodipnoi. Selain bernafas dengan insang juga gelembung udara atau bisa juga disebut dengan pulmosis. Contohnya seperti hewan ikan bandeng, ikan mas, dan kuda laut. Yang kedua ada tetrapoda, dibagi menjadi 4 kelas, yaitu amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Amfibia termasuk hewan poikilotrem atau berdarah dingin. Amfibia terdiri dari 3 ordo. Yang pertama, Anura, Urodela, dan Apoda. Contoh dari ordo Anura, tidak berekor dan mempunyai kaki, contohnya seperti hewan katak. Yang kedua, ada ordo Urodela, mempunyai ciri-ciri berekor dan mempunyai kaki, contohnya seperti salamander macan. Ordo Apoda, berekor dan tidak mempunyai kaki, contohnya seperti salamander cacing. Vertebrata yang kedua ada reptilia. Reptilia termasuk hewan poikilotermal, yaitu suhu tubuh menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Kelas reptilia terdiri dari 4 ordo. Yang pertama, Rhicoceptalia, yang kedua, Selonia, yang ketiga, Crocodila, dan yang keempat, Squamata. Yang pertama ada ordo Rhicoceptalia. Ordo ini kebanyakan sudah menjadi fosil dan merupakan reptilia primitif.
Kelompok ini merupakan reptilia primitif yang tertua sehingga disebut fosil hidup. Contohnya seperti tuatara. Ordo yang kedua ada Ordo Selonia. Hewan kelompok Ordo Selonia bertubuh pendek dan lebar yang dilindungi caprax atau tempurung bagian atas dan plastron atau tempurung bagian bawah. Contohnya seperti penyu dan kura-kura. Ordo yang ketiga ada Krokodila. Hewan kelompok krokodila memiliki kulit yang tebal dan terbuat dari zat tulang. Krokodila menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air dan menghirup udara melalui lubang hidung. Contohnya seperti hewan buaya. Ordo yang keempat ada Ordo Squamata. Merupakan kelompok hewan bersisik yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Lacertilia dan Opidia. Lacertilia mempunyai lidah yang saat dijulurkan dan kelopak mata yang dipejamkan. Alat geraknya berupa dua pasang kaki, contohnya seperti kadal dan komodo. Vertebrata tetrapoda yang ketiga ada Aves, memiliki suhu badan homoitrend atau suhu badan tetap yang tidak terpengaruh suhu lingkungan, dan memiliki tubuh berbulu melindungi tubuh, dan bulu yang membentuk sayap digunakan untuk terbang. Tulangnya berongga ringan, berkembang biak secara bertelur atau ovipar, dan pembuahannya di dalam tubuh. Kelompok Aves dibagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama, Galliformes. Kelompok ini biasanya memiliki kaki untuk mengais dan berlari, serta memiliki paruh yang pendek. Contohnya seperti burung merak dan burung kalkun. Ordo yang kedua ada Ratites, merupakan kelompok Aves yang tak dapat terbang karena tulang dadanya tidak memiliki tajuk. Contohnya seperti burung kasuari dan burung kiwi. Ordo yang ketiga ada Columbiformes, merupakan kelompok burung pemakan biji-bijian yang berparuh pendek. Kelompok ini biasanya memiliki tembolok yang besar. Sel epitelnya mudah mengelupas dan diberikan kepada anaknya semasa masih kecil lewat paruhnya. Contohnya seperti burung merpati dan burung perkutut. Ordo yang keempat ada Passeriformes. Biasanya dikenal sebagai burung penyanyi karena memiliki kotak suara yang berkembang baik dan memiliki 3 jari kaki menghadap ke depan dan 1 jari mengarah ke belakang. Bentuk kaki tersebut memudahkan burung untuk bertengger. Contohnya seperti Senirus canaria atau burung kenari. Vertebrata tetrapoda yang keempat ada mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah memiliki kelenjar susu. Mamalia disebut juga menyusui karena menyusui anaknya. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan, sebagai indera antara lain pada kumis, sebagai pelindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi dari mangsa, dan sebagai penciri kelamin. Mamalia berkembang baik dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh tetap dan bernafas dengan paru-paru. Mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata yang lain. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama, Monotremata, merupakan mamalia bertelur, berambut, dan menyusui anaknya. Kelompok ini antara lain seperti landak, memiliki moncong panjang, dan platypus yang memiliki moncong pipih serta kaki yang berselaput untuk berenang. Ordo yang kedua ada Carnivora, yaitu pemakan daging. Mamalia tersebut memiliki gigi yang bertaring besar dan panjang serta cakar yang tajam. Contohnya seperti harimau, kucing, anjing, dan serigala. Ordo yang ketiga ada Rodentia. Kelompok ini mempunyai gigi seri seperti pahat yang tumbuh terus-menerus. Hewan tersebut anggota Rodentia adalah tikus, tupai, marmut, dan hamster. Ordo yang keempat ada Cetacea, merupakan ordo yang hidup di laut. Bentuk tubuhnya seperti ikan, tidak ada rambut, tidak ada telinga, dan tidak ada tungkai belakang. Contohnya seperti paus dan lumba-lumba laut. Ordo yang kelima ada Sirenia,
merupakan hewan herbivora akuatik yang tidak memiliki tungkai belakang dan tungkai depan seperti dayung. Contohnya seperti sapi laut. Ordo yang keenam ada primata. Kelompok ini memiliki tangan dan kaki berjari 5. Jari-jari tersebut memiliki kuku tetapi tidak bercakar. Contohnya seperti orangutan, kera ekor panjang. Selanjutnya ada struktur hewan vertebrata. Yang pertama ada ikan. Ikan adalah salah satu hewan yang hidup di air, bergerak dengan sirip dan bernafas dengan insang. Sirip ikan ada 5 jenis. Yang pertama sirip dada, sirip perut, sirip punggung, sirip belakang, dan sirip ekor. Ikan berkembang biak dengan cara yang bertelur. Struktur hewan vertebrata yang kedua ada amfibi. Amfibi ini bisa hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di laut, di air. Hewan ini bernafas dengan paru-paru dan kulit. Contoh hewan amfibi seperti katak, salamander, dan kadal air. Struktur vertebrata yang ketiga ada reptil yang bernafas dengan paru-paru. Kebanyakan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya seperti buaya, kadal, cicak, dan ular. Vertebrata yang keempat ada burung. Mempunyai bulu yang menutupi seluruh tubuhnya, bisa bergerak dengan kaki dan sayapnya, namun kebanyakan burung bisa terbang. Ada juga beberapa yang tidak bisa terbang seperti ayam, burung unta, bebek, dan penguin. Vertebrata yang kelima ada mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya. Hewan ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan mamalia hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat. Contohnya seperti anjing, kucing, sapi, kambing, paus, dan lumba-lumba. Selanjutnya ada sistem dan proses fisiologi dalam hewan vertebrata. Fisiologi hewan dari metode serta peralatan yang dipakai untuk mempelajari fisiologi manusia yang kemudian meluas pada spesies hewan kecuali manusia. Fisiologi ini lebih mengarah pada pemahaman bagaimana ciri fisiologi berubah sepanjang sejarah evolusi hewan. Dan dapat disimpulkan bahwa fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem tubuh, serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Atau fisiologi juga dapat didefinisikan menjadi ilmu yang mempelajari tentang proses-proses yang terjadi dalam tubuh hewan, yang meliputi pertumbuhan, pergerakan atau berpindah tempat, pertukaran zat, reproduksi, reaksi terhadap rangsang, pencernaan makanan, dan peredaran darah atau cairan tubuh. Struktur dan fungsi umumnya saling berkaitan. Dilihat dari strukturnya dapat diperkirakan fungsi demikian pula baiknya. Dengan memperhatikan fungsinya sebagai alat pelindung tubuh, maka lapisan kulit terluar harus tersusun dari sel-sel epitelium yang berkaitan erat satu sama lain melalui pekantiler seluler. Dengan memahami fungsi kulit tersebut di atas, maka struktur kulit vertebrata mempunyai pola dan dasar sebagai berikut. Yang pertama ada dermis, kulit bagian luar dan kulit bagian dalam, dan epidermis, kulit bagian luar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.